Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah saudara-saudara semua yang tergabung di dalam doa pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan waktu, siapkan tempat yang terbaik. Berikan waktu dalam 1 jam ke depan untuk kita bersama-sama bersekutu. Saya percaya hadirat Tuhan menjamah kepada kita semuanya. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun pagi dan kami boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Meskipun kami mungkin kami ada yang terbaring di rumah sakit, tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami pasti disembuhkan, kami pasti disegarkan. Terima kasih buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih buat pelayanan pekerjaan, keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Rasa syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Oh, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Ialah setiap kami ya Tuhan merindukan rindukan sungai-Mu ya Tuhan. Oh rapatakayana syukiri. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku
jiwa kami, hati kami, roh kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Engkau menjadi hasrat dalam hidup kami. Hanya seperti rusa rindu sungaimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu mendekat. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu mendekat. Mari berseru katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Pagi hari ini ada bersama dengan kita saudara. Dipenuhilah setiap hasrat kerinduan kita untuk kita datang dan bertemu dengan kekasih jiwa kita, Yesus Kristus. Siapapun engkau yang pagi hari ini bersama-sama bersekutu, Yesus sangat sayang kepadamu. Yesus sangat mengasihimu. Ayo terus rindukan Dia, haus dan lapar akan Dia. Oh, Dia puaskan kita saudara. Korolama shikere tekia rama takaya rama parama rama. Kera papa 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 ya shikia rama 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 ya.
sama-sama berkata, berseru Yesus, Yesus. Sedang memegang tangan kami. Biarlah kami terus rindu dan tinggal di dalam dekapan-Mu saja. Terima kasih. Mari rasakan saudara memenuhi di rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini,
Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau mengatur jalan hidup kami. Engkau memegang hidup kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih. Kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, kau baik. Biarlah setiap kami rindu kepadamu setiap waktu Tuhan. Setiap waktu ku rindu, setiap waktu hidup hingga kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Engkau penguasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan kami bukan berjalan sendiri, tapi berjalan bersama Engkau, berjalan dalam Engkau saja Yesus. Engkau mengatur jalan hidup kami. Sepenuhnya ini milik-Mu Tuhan. Sepenuhnya hidup kami ini milik-Mu. Arahkan pikiran kami, arahkan hati kami hanya tertuju kepadamu saja.
sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya Tuhan, melampaui segala akal pikiran kita, saudara. Dia sedang menjamah hatimu, saudara. Dia sedang memperbaiki hidupmu. Dia sedang menyembuhkanmu. Dia sedang membentukmu. Kasih-Nya lebih daripada hidup, lebih dari apa yang kita kira. Terima kasih. Oh, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Yes, Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Oh, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Sekali lagi saudara katakan, oh sebab kasih setiamu. Mari angkat tanganmu tinggi, nyatakan kepada Dia, saudara. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku betapa ku merindukanmu, betapa ku merindu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Beberapa saat kita akan masuk di dalam doa syafaat, saudara. Mari sungguh-sungguh dalam berdoa, karena Tuhan kita adalah Tuhan mendengar, maha mendengar, dan Dia sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Mari sepakat di dalam doa, nanti Bapak Rudi akan memimpin di dalam doa syafaat pagi ini. Oh cuma Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu. Saat ini kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu persis apa yang terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia saat ini. Ya Tuhan, saat ini pandemi kembali menunjukkan peningkatan Tuhan di Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia kembali menjadi zona merah, bahkan menghitam Tuhan. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu atas bangsa negara kami Indonesia. Berikan kemurahan-Mu Tuhan. Berikan kemurahan hati-Mu senantiasa atas bangsa negara kami Indonesia. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Berikan hikmat-Mu pada bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan hikmat-Mu pada para pejabat yang menangani hal ini, supaya mereka boleh tahu apa yang mesti mereka lakukan, Tuhan, untuk dapat segera mengatasi pandemi yang ada. Tuhan, beberapa jenis vaksin sudah dikembangkan dan bahkan digunakan di Indonesia. Kami mohon berkat-Mu atas vaksin yang digunakan itu, sehingga ketika masyarakat menerima vaksinasi, mereka boleh menjadi sehat, mereka boleh menjadi kuat, mereka boleh terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, buat tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses vaksinasi kepada masyarakat, Engkau lindungi mereka dari terpapar virus COVID-19 itu sendiri. Sekalipun dari varian yang baru, Engkau lindungi mereka supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, hingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan maksimal, karena Engkau menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, tingkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang perlunya menggunakan protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Tolong Tuhan, supaya Kau berikan takut akan Tuhan pada seluruh masyarakat Indonesia. Berikan hikmat-Mu pada mereka, supaya mereka tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mereka juga melihat kepentingan orang lain, khususnya dalam hal menggunakan masker dengan benar, dalam hal menjaga jarak ketika mereka beraktivitas dan tidak berkerumun, bergerombol. Tolong supaya seluruh masyarakat Indonesia boleh menyadari hal ini, sehingga penanganan pandemi dapat terlaksana dengan baik di Indonesia dan pandemi boleh segera teratasi. Kami mohon campur tangan-Mu dalam hal ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Secara khusus kami juga berdoa saat ini, kalau ada umat-Mu yang saat ini mengikuti doa pagi ini, atau keluarga kami yang saat ini Tuhan ada di rumah dan sedang sakit, apakah itu karena virus COVID-19 atau penyakit-penyakit lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau Allah yang berdaulat atas segalanya. Kalau Engkau yang sudah menciptakan segala sesuatunya, Engkau juga yang tetap mengontrol segala sesuatunya. Engkau tidak lepas tangan atas ciptaan-Mu. Tuhan, kami tetap percaya Engkau memegang kendali atas semuanya. Kalau sesuatu terjadi itu atas izin-Mu. Kami percaya Engkau Allah punya rancangan yang baik buat kami umat-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan iman kami. Tolong kami supaya tetap dapat bersyukur sekalipun kami sedang sakit, sekalipun kami sedang ada dalam persoalan yang begitu menghimpit. Biarlah kami tetap melihat kebesaran-Mu, tetap melihat kasih-Mu, tetap melihat bahwa Engkau setiap ada bersama kami. Tuhan, sesuai janji-Mu bahwa di Golgota, ketika Kau mengorbankan diri di atas kayu salib, bukan hanya dosa kami yang Kau tanggung, bukan hanya Engkau menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, tapi Engkau juga menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Karena itu Tuhan, berdiri di atas kebenaran firman-Mu ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kesembuhan saat ini bekerja di atas seluruh bagian tubuh kami yang sedang sakit dari umat-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus Kristus bekerja, memulihkan, menyembuhkan setiap bagian tubuh yang saat ini sakit. Kalau ada virus, bakteri berbahaya di tubuh kami matikan dan musnahkan itu segala virus, bakteri berbahaya di dalam nama Yesus. Kuasa ilahi-Mu memusnahkan segala virus dan bakteri yang membahayakan tubuh kami di dalam nama Yesus. Kalau ada bagian tubuh kami, organ-organ tubuh kami, dari bagian kepala ataupun di leher ataupun di tubuh, tangan, kaki atau di badan kami yang manapun saat ini mengalami kelemahan dan sakit, Tuhan, Engkaulah Allah pencipta. Kepadamu kami percaya dan berharap. Tuhan, pulihkan bagian tubuh kami yang lemah itu. Di dalam nama Yesus kami memohon kesembuhan kepadamu Tuhan. Bila bagian tubuh kami yang lemah boleh pulih kembali, di dalam nama jadilah sehat. Setiap sel-sel tubuh kami
setiap jaringan di tubuh kami. Jadilah sehat kembali, jadilah kuat kembali, berfungsilah dengan normal kembali di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami pegang janji-Mu bahwa tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadamu. Itulah firman-Mu Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu itu. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadamu. Karena Kau Allah yang maha dahsyat, yang dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami rasakan kesembuhan itu sedang terjadi. Kesembuhan itu sedang terjadi atas tubuh kami yang lemah. Terima kasih Tuhan. Dan sementara seproses pemulihan terjadi, berikan sejahtera-Mu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita itu memenuhi kami, bahkan meluap ke sekeliling kami, membawa damai, sejahtera, sukacita pada orang-orang yang berinteraksi dengan diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Bila Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hingga firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Firman-Mu memberikan pada kami tuntunan untuk menjalani hidup di hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat-Nya, dan saya percaya setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, Tuhan pasti mau berjumpa dengan Anda. Luar biasa karena pagi ini Tuhan mau menjamah Anda. Jadi saudara, semangat dalam Tuhan, semangat mengiring Tuhan. Biarlah minggu ini menjadi minggu yang luar biasa karena kita jalan bersama Tuhan. Kita belajar tentang fight to win. Kita rindu untuk tahun ini kita mengalami kemenangan. Kemenangan dalam apa? Dalam rohani Anda, dalam keluarga Anda, dalam kesehatan Anda, di tengah-tengah pandemi yang sedang naik ini. Tetapi mari kita mengimani bahwa kita bisa sehat, rumah tangga keluarga bisa sehat semuanya, terlindungi. Kita juga minta kemenangan dalam pekerjaan, keuangan, dan banyak hal hidup kita dari segala ikatan-ikatan. Untuk menang, Anda harus atur strategi, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kunci utama untuk orang bisa menang. Ya, kalau dia bisa menguasai diri, dia akan bisa menaklukkan. Kita berkata, orang yang bisa menguasai dirinya itu melebihi orang yang menaklukkan satu kota. Ya. Gimana caranya? Kita sudah belajar ada pengakuan, ngunyah, ngulik, belajar, lalu kita A-nya adalah atur lingkungan, ya, atur supaya lingkungan kita bisa mendukung buat kita bisa menguasai diri. Dan yang berikutnya kita belajar tentang S-nya adalah sasaran, ya. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi rencana hidup kita? Anda harus mulai menetapkan sasaran. Artinya begini, kalau misalnya kita ada 3 hal yang kita mau praktek, ya, kesehatan, emosi, atau kebiasaan buruk. Misalnya salah satu yang mudah soal kesehatan. Kalau misalnya saudara mau menurunkan berat badan, nah sasarannya harus jelas. Anda mau turun berapa kilo dalam berapa bulan ini. Tentu tidak harus yang menyiksa diri, tetapi rutin terus dengan sehat menurunkan. Misalnya 1 bulan ini turun 2 kilo atau 3 kilo saudara. Ya, berarti Anda harus mengatur asupan makanan, olahraga, dan seterusnya dengan baik. Tapi kalau orang tidak punya sasaran, tidak punya rencana, tidak punya arah, maka dia juga tidak sampai kemana-mana. Dia nggak tahu arahnya kemana. Tapi kalau Anda punya sasaran, Anda bisa mengarahkan penguasaan diri saya mau tingkatkan seperti apa. Kalau saudara mau ke Jakarta, tapi dari Semarang ke Jakarta, tapi ternyata Anda sampai ke Bandung, berarti Anda sudah melenceng.
harus kembali ke arah Jakarta, gitu kan. Jadi Anda punya sasaran yang dituju. Penguasaan diri demikian juga. Anda mau menguasai diri seperti apa? Tetapkan sasaran Anda. Sasaran membuat kita membantu untuk menguasai diri. Misalnya, kalau kebiasaan buruk Anda adalah marah, ngamuk, ya, sehari bisa 10 kali ngamuknya. Nah, saudara, sasarannya bisa saya akan tidak ngamuk, saya tidak akan marah, saya bisa sabar. Berapa? Nah, mungkin Anda bisa turunkan menjadi seminggu sekali. Wow, itu jauh daripada sehari yang 10 kali tadi. Nah, kalau bisa nanti sampai habis. Tapi kita harus mulai dengan sasaran, ya. Diatur. Kalau Anda punya target, itu lebih memudahkan Anda untuk menguasai diri. Misalnya kalau Anda punya kerinduan menguasai diri dalam hal makan sehat, saya mau makan sayur, biasanya makan sayur sebulan sekali. Kalau ingat, sekarang Anda mau nambahkan menu sayur setiap hari. Nah, saudara buat target itu. Ya, saya mau menguasai diri dari yang malas makan sayur menjadi rajin makan sayur. Karena Anda tahu itu membuat tubuh Anda lebih sehat dan lebih kuat. Jadi kasih target sehari harus sayur ini habis. Ada orang yang malas minum dan tubuhnya sering lemas, sering tidak konsentrasi, sering lupa, sering dehidrasi. Karena sehari kadang cuma minum 1 gelas, ada yang cuma minum 2 gelas, ya 1 liter saja tidak habis. Padahal rata-rata kita harus minum kira-kira 8 gelas, ya, atau hampir 2 liter, 1,5 sampai 2 liter. Nah, tapi ada orang yang entah bagaimana tidak merasa haus dan dia tidak minum dengan cukup, dan itu berbahaya buat ginjalnya, berbahaya buat tubuhnya. Nah, kita harus buat sasaran. Nah, ini kita mau sehat gitu kan, kita mau menguasai diri kita, mengatur hidup kita supaya lebih sehat. Caranya bagaimana? Buat sasaran dan diatur supaya bisa tercapai. Misalnya Anda siapkan pitcher yang isinya 2 liter, ini harus habis sehari, atau disiapkan dalam 8 gelas, ya, di sasarannya misalnya bangun pagi 1 gelas, habis makan 1 gelas, ini 1 gelas, ya di atas jam sekian harus jam siang harus sudah habis 5 gelas misalnya. Nah, silakan diatur, masing-masing harus berjuang mengatur lingkungannya sendiri, menetapkan sasaran yang harus dicapai. Jadi sehingga ketika di akhir malam itu, ternyata kok dari 8 gelas yang disiapkan, ternyata hanya 4 gelas, berarti Anda kurang, harus berjuang lagi hari besoknya, gitu kan. Kalau ternyata pitcher yang 2 liter itu ternyata masih separuh, berarti Anda belum mencapai sasaran. Atur lagi, berusaha lagi, ya, sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, disiplin menguasai diri. Jadi menguasai diri itu diharapkan lama-lama menjadi kebiasaan, menjadi sebuah habit yang menjadi kekuatan hidup Anda, ya. Sebagai contoh tentang olahraga, ada berapa orang malas olahraga, malas bergerak. Kenapa? Dia lebih dikuasai oleh kemalasan, pengen mager, malas gerak gitu ya. Sementara sudah mulai merasakan tuh efeknya, tubuhnya gampang capek, gampang ngantuk, gampang lemah ya, baru bangun tidur, ya sudah tidurnya cukup 8 jam, tapi jam 10 pagi sudah menguap-menguap, angop, ngantuk, ya lemes, diajak kerja enggak bisa,
Kenapa? Karena kurang latihan. Fisiknya kurang dilatih, kurang olahraga. Nah, gimana caranya? Penguasaan diri, ya. Pengakuan. Kalau saudara memang tergoda untuk malas berolahraga, Anda tidak mau, tidak suka bergerak, ya. Ngulik, pelajari kenapa engkau bisa malas, kenapa orang malas olahraga, mungkin karena sakit, ada sakit di tubuhnya, mungkin terlalu sibuk dengan yang lain, mungkin tidak ada motivasi, kurang semangat, mungkin punya banyak alasan yang lain, ya, atau tidak sadar pentingnya olahraga. Nah, ngulik, gimana kalau saya lebih olahraga? Apakah lebih baik, lebih sehat, atau apa manfaatnya? Cara gimana supaya bisa olahraga? Dikulik. Lalu atur lingkungan Anda. Atur lingkungan itu berarti diatur supaya Anda semangat olahraga. Godaan untuk malas disingkirkan. Mungkin kalau ditetapkan pagi, ya diatur, ya, supaya kalau bangun pagi, habis doa pagi lalu olahraga. Nah, mungkin caranya adalah diatur lingkungannya. Mungkin pakaian olahraga disiapkan di dekat dengan tempat Anda berdoa pagi ini. Habis doa pagi, minum air putih, langsung pakaian olahraga, sepatu olahraganya sudah siap di samping supaya habis itu langsung olahraga. Ya, dipermudah untuk menuju ke sasaran yang dimau. Tapi kalau, oh ya, saya besok pagi mau olahraga, habis doa pagi. Nah, tapi habis doa pagi, Anda masih harus buka lemari, cari-cari lagi pakaian, masih buka lagi tempat sepatu. Di mana ya kemarin sepatunya ya? Di mana ya kaos olahraganya ya? Kaos kakinya ya? Di mana ya? Wah, saudara pasti akan males. Ya, godaan untuk malasnya akan muncul. Tapi kalau besok pagi saya mau olahraga, ya, habis doa pagi. Jadi bahkan malamnya Anda sudah siapkan sepatu dan kaos kaki olahraganya, baju olahraganya disiapkan di pinggir dekat tempat tidur atau dekat tempat Anda doa pagi. Habis doa pagi langsung lihat itu, segera pakai, segera olahraga. Dan buat sasaran, ya. Mari saya tunjukkan ayat Alkitab dulu karena Alkitab banyak bicara tentang melatih badan. Salah satunya adalah 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku. Ini kata-kata Rasul Paulus, mungkin dari ayat sebelumnya supaya kita lihat lebih lengkap ya, mulai dari ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi Rasul Paulus menggambarkan atau memakai istilah-istilah di pertandingan. Jadi ini hal yang baik, contoh yang baik, ya, bukan sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang indah. Bahkan di bagian lain Anda akan temukan di Timotius bahwa latihan badani itu ada faedahnya, tapi terbatas gunanya. Lebih berfaedah ibadah, tapi bukan berarti latihan itu tidak ada faedahnya. Ada faedahnya, hanya kalau dipilih tentu kerohanian lebih utama. Tapi habis itu Anda tetap harus latihan badani, ya, olahraga. Jadi gambarannya Paulus katakan harus, ya, karena itu larilah begitu rupa. Ini semacam lari maraton waktu itu, lari begitu rupa. Ya, jadi Paulus setuju dengan menggunakan istilah-istilah olahraga. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kita sedang belajar bagaimana menguasai diri supaya menang. Dan Paulus katakan orang yang mau masuk pertandingan harus menguasai diri. Lari yang menguasai diri, jangan melanggar aturan.
tapi juga mengatur nafas, mengatur kaki, mengatur badan, ya, mengatur langkah kakinya, larinya, tangannya, ya, minumnya, makannya pun diatur, ya. Kalau Anda pelari, Anda akan mengatur semuanya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bahkan Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ya, dia olahraga, dia melatih badannya, menguasai seluruhnya. Bukan sekedar olahraga fisik, tapi dari sisi jiwa, rohani dan semuanya. Supaya setelah memberitakan Injil, jangan ditolak. Jadi saudara, masalah fisik itu penting, masalah tubuh itu penting untuk kita bisa menjaga supaya kuat dan seterusnya. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini gambaran Paulus. Dia punya tujuan, punya sasaran. Makanya kita penguasaan diri, ya. Buat pengakuan kalau Anda tergoda untuk membuat yang tidak baik, lalu ngulik, pelajari, lalu atur lingkungan Anda dan buat sasaran. Paulus berkata, aku enggak sembarangan, aku punya tujuan, aku punya sasaran. Seperti orang lari dalam pertandingan maraton, dia juga lari dalam pertandingan rohani. Ya, tetapi artinya adalah Paulus, ya kita enggak bicara soal rohaninya hari ini, tapi kita bicara soal badannya. Artinya Rasul Paulus sepakat bahwa latihan ini bagus, olahraga itu bagus. Ya, tapi memang sangat penting untuk hal rohani, tetapi juga Anda harus bagus dalam hal jasmani. Ya, jadi saudara, mari buat sasaran. Kita beri contoh hari ini kalau ada di antara Anda yang malas olahraga, itu lupa apa penguasaan diri, yaitu penguasaan diri. Anda tahu yang bagus harusnya adalah Anda melatih otot-otot Anda. Tetapi rupanya Anda lebih dikuasai oleh kemalasan atau alasan sehingga Anda tidak berolahraga. Ya, coba. Karena ini di YouTube saya tidak bisa lihat Anda, tapi siapa di antara Anda yang sudah rajin olahraga? Ya, paling enggak 3 kali seminggu. Ya, silakan angkat tangan, 3 kali lebih. Oke, saya enggak lihat, Tuhan melihat. Siapa yang kira-kira olahraga 1 sampai 2 kali seminggu? Angkat tangan. Ya, puji Tuhan, Tuhan pasti melihat. Siapa yang olahraganya kalau ingat, ya, ingete, pengennya, dan itu bisa jarang sekali. Angkat tangan juga, mari mengaku di depan Tuhan. Tuhan, saya tergoda untuk malas olahraga. Tuhan, Engkau tahu semuanya, Engkau melihat semuanya, Engkau tahu saya malas untuk latihan tubuh ini. Tapi Tuhan tolong saya supaya saya bisa rajin melatih tubuh saya supaya sehat. Di hari-hari pandemi ini saudara, kita sadar betapa pentingnya untuk jaga kesehatan. Karena orang yang tubuhnya sehat bisa kena COVID karena ini virus. Tetapi daya tahannya lebih kuat dibanding orang-orang yang memang tubuhnya jarang olahraga. Ya, jarang melatih otot, maka lebih mudah untuk mengalami fatal. Walaupun ada yang suka olahraga juga mati, ya, karena COVID. Tetapi persentasenya itu jauh lebih kecil
dibanding orang-orang yang memang tidak rajin olahraga, tubuhnya banyak sakit, tidak jaga makan dan seterusnya. Jadi saudara, ini hal yang baik untuk tubuh kita. Ya, jadi saya mendorong saudara yang rajin doa pagi, saya acungi jempol, 2 jempol, kalau perlu 4 jempol, cuma Anda tidak bisa lihat kaki saya. Karena Anda sudah rajin dalam hal doa. Anda sudah bagus mengikuti setia dalam doa pagi. Rohani Anda perhatikan. Tapi ingat, hidup ini ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Tubuh kita juga harus dilatih. Walaupun Tuhan memberi mujizat kesembuhan, Tuhan penuh kasih karunia, tapi Tuhan juga ingin kita melatih tubuh kita. Apa yang ditabur akan Anda tuai. Jadi olahragalah supaya Anda menuai tubuh yang sehat. Olahraga apa Pak? Ya silahkan ngulik, cari mana yang sesuai dengan Anda. Kalau Anda lututnya bermasalah, ya mungkin sepeda statis atau olahraga yang tidak banyak membebani lutut, nggak lompat-lompat dan sebagainya. Mungkin berenang cocok buat Anda atau yang lain. Tapi kalau Anda lebih suka yang menantang, yang kuat, nah Anda mau basket, Anda mau badminton, silahkan. Anda mau sepedaan, pilihan banyak sekali. Sesuaikan dengan waktu Anda, situasi Anda, fisik Anda, kemampuan Anda, hobi Anda, ya. Tetapi harus dijaga tubuh ini. Di samping menjaga rohani. Supaya kita kuat dalam hidup ini. Tidak mudah buat memulai, apalagi mempertahankan. Tetapi kalau itu adalah sehat buat Anda, mulai buat sasaran. Minimal 1 minggu 3 kali 30 menit setiap hari. Itu minimal. Ya, kalau bisa seminggu 5 kali jauh lebih baik. Setiap kali 20-30 menit. Olahraga, jogging, atau Anda karena ini masa-masa pandemi ya di rumah yang diberkati bisa punya treadmill atau sepeda statis. Kalau enggak ya Anda jalan-jalan putar rumah. Ya, gimana caranya? Pokoknya latih hidup Anda. Latih tubuh Anda supaya makin sehat. Buat sasaran, ya. Mau setiap pagi, mau setiap sore, waktu apa yang tepat, ya. Tapi tetapkan yang sudah rajin olahraga, saya acungi jempol, Anda bagus, tetap jaga baik rohani maupun jasmani Anda supaya tubuh Anda kuat dan jadi berkat, ya. Tapi yang belum rajin olahraga, ini waktunya. Salah satunya Anda ambil praktek aplikasi, ya. Karena malas olahraga itu bicara soal kesehatan, tapi juga soal kebiasaan buruk yang kita harus ubah dari anak-anak muda sampai lansia, ya. Tentu sesuai dengan usia Anda olahraganya, ya. Dan saya percaya Jemaat Efrata, Bapak Ibu Saudara yang rajin doa pagi, Anda akan sehat. Jangan sampai ada orang yang hebat, baik hati, rohaninya bagus, ya, tetapi mati muda hanya karena tubuhnya tidak sehat. Mari kita jaga tubuh ini bait Allah, bait Roh Kudus, supaya ini bisa memuliakan Tuhan. Mari kita renungkan, hari ini kita mau praktek buat sasaran. Yang paling gampang soal olahraga, karena ini masa-masa pandemi. Coba pikirkan dan bawa pada Tuhan, tetapkan Anda mau olahraga, ya, sehari 30 menit, hari apa saja. Tulis di HP Anda, tulis di kertas kalau Anda perlu. Mau jam berapa, mau olahraga apa, mau ngajak siapa supaya atur lingkungan Anda, mungkin ajak keluarga supaya tambah motivasi, tambah semangat. Tapi ayo lakukan saudara,
supaya hidup kita mengalami kemenangan. Yang sakit-sakitan, yang lemah, tubuhnya makin dikuatkan. Bapa di surga, kami sudah mendengar kebenaran-Mu. Bahkan Rasul Paulus pun memberi contoh-contoh tentang dunia olahraga. Kami mau Tuhan meninggalkan malas olahraga dan kami mau mulai rajin olahraga, rajin menjaga kesehatan kami. Dari anak-anak sampai lansia yang rajin doa pagi ini, kami juga rajin menjaga tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kami bisa dipakai dengan maksimal dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hidup kami makin naik dan makin naik. Berkati kami, ampuni kami dan sadarkan kami untuk praktek membuat sasaran yang baik dalam kesehatan kami. Berkati semua sudah melayani hari ini, Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami masuki hari dengan sukacita, bahkan kami akan mulai olahraga sejak hari ini. Di dalam nama Yesus kami bisa mulai, kami bisa mengerjakan bersama Tuhan. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat buat sasaran dan mulai olahraga sejak hari ini. Tuhan memberkati.